Kalau Anda mau berlaku nakal, jangan kepada santriwati Anda. Anda keluar aja dari pondok Anda, silakan nakal di sana. Kok aneh, goblok diperlihatkan, dilakukan kepada santriwati dengan tujuan keberkahan. Ini berbahaya bagi saya. Bayangkan membungkus bahasa barokah untuk melakukan hal seperti itu. Barokah, bro. Apa itu definisi barokah? Az-ziyadatu wan nama'u fil khair. Maka semakin menunjukkan, semakin tegas, semakin terang benderang bahwa tidak semua yang di tubuhnya mengalir darah Nabi itu berlaku seperti Nabi. Yusuf Al-Kaf sudah tidak pantas disebut Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Lagi-lagi ada kejadian yang bagi saya sangat memalukan dan memilukan. Dilakukan oleh katanya Habib Yusuf Al-Kaf. Dikenalnya itu Habib Yusuf Al-Kaf. Jamaahnya banyak, santrinya juga banyak. Saya dan kita semua patut untuk mengelus dada di sini. Ada apa sebetulnya? Ada apa sebetulnya dengan kejadian-kejadian yang sangat memalukan dan memilukan? Pelakunya bukan orang yang katakan, bukan orang yang seperti kita yang mungkin tidak dianggap suci oleh sebagian orang. Yang di tubuh kita tidak mengalir darah baginda Muhammad SAW. Tetapi ini dilakukan oleh Habib yang di tubuhnya mengalir darah Nabi. Maka semakin menunjukkan, semakin tegas, semakin terang benderang bahwa tidak semua yang di tubuhnya mengalir darah Nabi itu berlaku seperti Nabi. Itu penting untuk kita catat sama-sama dan ingat kita. Tidak bisa dijamin, tidak 100%, 50% saja nggak bisa menjamin bahwa seorang Habib pun bisa goblok, bahwa seorang Habib pun bisa melakukan kesalahan yang sangat fatal, menjijikan. Seorang Habib Yusuf Al-Kaf ini, ya Allah, saya nggak berani mengatakannya. Oke, saya katakan mencabuli 2 orang santriwatinya. Modusnya ini yang bagi saya, ya Allah Rabbi, berkah katanya. Biar mendapatkan keberkahan. Kemaluannya mungkin dipermainkan. Sehingga kemudian mengeluarkan air maninya diusap ke muka-muka santriwati untuk supaya mukanya bersih. Saya pengen ngomong kasar, nggak apa-apa ya, anjing tuh namanya. Nggak apa-apa ya, anjing tuh. Kok bisa gitu loh? Hilang akal sehatnya, hilang semuanya. Pangkat, level, gelar, hilang semuanya. Gak memperhatikan bahwa dirinya siapa. Gak memperhatikan. Aneh saya. Tidak menimbang-nimbang dulu gitu ketika mau melakukan sesuatu. Saya ini siapa? Ya, dipercaya oleh masyarakat, santriwati, santriwan, siapa? Tanggung jawab saya seperti apa? Kalau Anda mau berlaku nakal, jangan kepada santriwati Anda. Anda keluar aja dari pondok Anda, silakan nakal di sana. Kok aneh, goblok diperlihatkan, dilakukan kepada santriwati dengan tujuan keberkahan. Ini berbahaya bagi saya. Karena mungkin bukan hanya si orang ini
yang bisa melakukan hal tersebut. Bukan Habib Yusuf ini yang bisa melakukan hal tersebut. Kemarin di Bandung, si Heri Wirawan, dia punya pondok Quran, bukan embel-embel. Yang mestinya Al-Quran itu mengajarkan kesucian, ya, yang mestinya Al-Quran itu membersihkan, ini malah kemudian dijadikan alat untuk mengkotori. Ini biadab sih. Ini biadab sih. Kita lihat tuh. Yang awalnya kemudian banyak jamaahnya yang protes karena Habibnya ditangkap. Gak mungkin gak rela Habibnya ditangkap. Hingga padanya kan juga mereka semua menyadari. Akhirnya minta maaf. Banyak jamaahnya ternyata. Kok bisa gitu loh? Kok bisa sampai tidak bisa kontrol? Aneh saya itu tuh. Kok bisa sampai tidak bisa kontrol? Ketika kemudian ingin meluapkan nafsu syahwat birahinya. Berkah katanya. Astagfirullahaladzim. Untung itu santriwatinya udah beberapa kali diperlakukan seperti itu, bukan hanya satu kali, udah beberapa kali. Ya, kita prihatin dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, dengan laku-laku biadab orang yang bahkan mengaku di tubuhnya mengalir darah Nabi. Maka akan saya katakan lagi, sering saya katakan ini, bahwa tidak pasti suci orang yang di tubuhnya mengalir darah Nabi. Tidak pasti suci. Dan masih ada celah-celah, peluang-peluang, ya seperti kita ini melakukan kesalahan, bahkan kesalahan yang sangat fatal, seperti kagok, ya seperti si Habib ini fatal sekali sih. Tidak bisa ditoleransi ini namanya. Saya takutnya itu dia melakukan itu bagian daripada dikatakan seolah ajarannya. Takutnya seperti itu. Dia melegitimasi laku jahatnya itu dengan kebenaran, dengan dogma agama. Takutnya saya seperti itu. Dia membungkus kejahatannya, membungkus laku cabulnya dengan narasi-narasi agama, bahwa apa yang dia lakukan itu bisa dibenarkan di dalam mungkin literatur ajaran agama. Ini jelas menyimpang sih. Ya, yang kemungkinan bisa diterima oleh kita, oleh mungkin santriwatinya, ya dia memakai kebenaran untuk laku cabulnya. Bayangkan membungkus bahasa barokah untuk melakukan hal seperti itu. Barokah, bro. Apa itu definisi barokah? Az-ziyadatu wan nama'u fil khair. Tambah-tambah dan meningkat di dalam kebaikan. Pertanyaan saya, itu baik apa buruk? Yang dia lakukan kepada santriwatinya, itu baik apa buruk? Tambah-tambah dan meningkat di dalam kebaikan, atau tambah-tambah dan meningkat di dalam kejelekan? Bukan barokah itu namanya. Itu jahat, biadab, zahanam. Ya, mohon maaf, saya agak kasar di sini. Kenapa? Karena sangat sembarangan. Mungkin kalau yang melakukan kita ini, yang tidak punya jamaah, kita mungkin masih bisa menerima sedikit, ya meskipun salah tetap, tapi otak kita masih bisa pergaulannya, dan sebagainya. Mungkin otak kita bisa menerima, meskipun tetap salah. Satu kali lagi ya, ketika ada orang yang melakukan hal tersebut, meskipun salah. Tetapi kalau yang dilakukan oleh yang astagfirullahaladzim, di luar sih batas alam
alam jangkauan pikiran saya. Kok bisa gitu loh? Kok bisa sampai seberani itu melakukan kejahatan, kecabulan? Kok bisa? Ya, mudah-mudahan ini menjadi cambukan bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu evaluasi bagi organisasi yang menampung para habaib agar bisa menjaga wibawa, marwah, darah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, satu lagi, Yusuf Al-Kaf sudah tidak pantas disebut Habib. Pantas disebut Habib. Ya, jangan kita menyebutnya lagi sebagai Habib Yusuf Al-Kaf, karena Habib itu gelar seperti ulama. Tanggung jawabnya besar, tanggung jawab moral dan sosialnya besar. Labelnya bukan karena dia hanya mengalir di tubuhnya darah Nabi, tetapi dilihat oleh masyarakat dia memang layak disebut Habib. Dia mencintai, menebarkan kasih sayang dan cinta, melakukan sesuatu yang selalu dicintai, akhlaknya dicintai, moral dan etikanya dicintai, tutur bahasanya dicintai, menebarkan kasih sayang dan cinta. Layak dia disebut Habib. Jika tidak seperti itu, maka tidak boleh kita menyebut dia Habib meskipun di tubuhnya mengalir darah Nabi. Nggak pantas sama sekali. Allahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.